Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Novi Haryanti, SHIMA. Perkenalkan, nama saya Maulida Nasution dengan NIM 2410408, Prodi Hukum Pidana Islam. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait fikih munakahat dari 9 pokok pembahasan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk saya ke depannya. Baik, pada pokok poin pembahasan yang pertama ada definisi dan ruang lingkup fikih munakahat. Fikih munakahat di sini adalah cabang ilmu fikih membahas terkait hukum seputaran pernikahan dalam Islam. Namun kalau kita lihat secara bahasa, nikah berarti berkumpul atau bersatu. Namun kalau kita lihat dan kita pandang secara istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan hubungan antara perempuan yang bukan mahram. Namun kalau kita lihat dalam segi ruang lingkupnya, ini cukup luas, mencakup proses sebelum menikah seperti ta'aruf, seperti syarat, seperti rukun nikah, seperti hak dan kewajiban suami istri, hingga persoalan talak dan akibat hukumnya. Jadi kalau kita lihat fikih munakahat ini bisa dibilang panduan lengkap Islam dalam mengatur institusi keluarga dari awal hingga akhir. Pada pokok poin pembahasan yang kedua ada hikmah dan tujuan nikah. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar urusan sosial biasa, melainkan sebuah ibadah yang punya tujuan yang sangat mulia. Yang pertama untuk menjaga keturunan yang sah dan jelas nasabnya. Yang kedua untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan para pemuda sudah mampu untuk segera menikah. Yang ketiga ada membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan yang keempat ada menyempurnakan agama, karena dalam hadis disebutkan bahwa menikah adalah menyempurnakan separuh agama. Dan yang kelima di sini adalah mempererat silaturahmi antara sesama keluarga, antara keluarga. Baik, pada pokok poin yang pembahasan yang ketiga ada proses ta'aruf, di mana ta'aruf secara bahasa berarti saling mengenal. Dalam konteks pernikahan, ta'aruf adalah proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara syar'i dengan niat serius untuk menikah. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ta'aruf itu berbeda jauh dengan pacaran. Karena mengapa? Karena ta'aruf dilakukan dengan menjaga batasan syariat, biasanya melibatkan perantara antara keluarga, tidak ada khalwat atau berduaan, dan semua proses berorientasi pada tujuan yang jelas, yaitu pernikahan. Inilah cara Islam yang indah dalam mempertemukan dua insan dalam satu paduan. Baik, pada pokok poin pembahasan yang keempat ada makna kafah. Kafah artinya kesepadan antara kesetaraan antara calon suami dan calon istri. Para ulama memang berbeda pendapat tentang tolak ukur kafah ini. Ada yang melihat dari sisi nasab, profesi hingga kondisi sosial. Namun yang paling utama di sini adalah disepakati dalam Islam adalah kesepadanan dalam hal agama dan akhlak. Karena rumah tangga yang dibangun di atas kesamaan nilai dan visi agama akan jauh lebih kuat dan harmonis dibandingkan yang hanya mengandalkan kesamaan status sosial atau materi semata. Baik, pada pokok poin yang pembahasan kelima ada mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai bagian dari syarat sahnya pernikahan. Mahar ini sepenuhnya menjadi hak milik istri dan tidak boleh diambil kembali oleh pihak suami tanpa kerelaan sang istri. Mahar tidak harus selalu berupa uang ataupun emas, bisa berupa barang berharga, manfaat tertentu, bahkan hafalan Al-Quran pun bisa dijadikan mahar. Karena sejatinya dalam Islam justru menganjurkan agar mahar tidak memberatkan, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa pernikahan yang paling berkah adalah yang paling mudah maharnya. Dan pada pokok poin pembahasan yang keenam di sini ada ijab qabul. Ijab qabul adalah inti dan rukun utama dalam sebuah pernikahan. Ijab adalah pernyataan atau penyerahan dari pihak wali perempuan, sedangkan qabul adalah pernyataan penerima dari pihak laki-laki. Syarat sahnya ijab qabul adalah antara lain harus menggunakan lafaz yang jelas ataupun tegas, dilakukan dalam satu majelis yang sama, tidak boleh dibatasi waktu, dan diucapkan oleh orang yang memang berhak melakukan ijabnya. Ijab kabul inilah yang menjadi titik balik dari yang tadinya haram dan sekarang menjadi halal. Baik, pada pokok poin pembahasan yang ketujuh ada wali. Yang maksud wali di sini adalah pernikahan adalah orang yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan tersebut.
Kehadiran wali merupakan salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam. Tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah. Urutan wali nikah dimulai dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki paman, saudara laki-laki seayah, paman dari pihak, dan seterusnya mengikuti urutan nasab. Apabila tidak ada wali nasab sama sekali, barulah hakim atau pejabat yang berwenang bisa bertindak. Baik, pada poin yang ke-8 ada saksi. Pernikahan juga wajib dihadiri oleh minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Syarat saksi dalam Islam adalah laki-laki, muslim, sudah balik, berakal sehat, adil, dan tidak sedang dalam keadaan ihram. Kehadiran saksi ini bukan hanya formalitas, fungsinya sangat penting, yaitu untuk memperkuat keabsahan atau kesahan akad nikah yang sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah dilangsungkan, telah dilakukan secara sah menurut syariat Islam sendiri. Baik, pada pokok poin yang ke-9 ada walimah. Walimah atau lebih dikenal sebagai walimatul ursh adalah pesta atau syukuran pernikahan yang diselenggarakan setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Hukumnya menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan, yang dimana tujuan walimah di sini adalah bukan sekedar untuk pesta ataupun makan-makan. Di balik itu ada nilai yang sangat dalam, yaitu untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas agar tidak menimbulkan fitnah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mempererat tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajurkan agar walimah tetap diadakan meskipun walimah tersebut diadakan secara sederhana. Baik, sebagai penutup, demikianlah presentasi yang dapat Maulid dan sampaikan terkait 9 pokok pembahasan fikih munakahat. Saya bisa melihat betapa Islam sangat lengkap dan terperinci dalam mengatur pernikahan, mulai dari proses paling awal hingga setelah akad dilangsungkan. Semoga materi yang tidak hanya bermanfaat untuk keperluan akademik saja, tapi untuk menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan saya terutama sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Saya membuka kesempatan untuk sesi ini, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.